Ada pembahasan tentang konsep persalinan? Di sini Ibu sudah. Ada ya. Berarti konsep persalinan itu berakhirnya kapan? Kalau yang sudah kalian pelajari. Izin Ibu setelah plasenta dilahirkan Ibu. Kalau tadi dilahirkan. Berarti masa nifas kapan kalau begitu? Pada kala 4 Ibu. Iya, berarti kapan? Kalau 4 namanya ya, tapi keadaan kapan gitu masa nifas dimulai? Izin menjawab Ibu. Setelah plasenta dilahirkan dan pada saat masa kala 4, yaitu pada saat observasi Ibu setelah melahirkan. Oke, berarti dari hasil konsepsi dilahirkannya. Kalau kita bicara kan dari kehamilan tuh ya. Saya belajar konsep kehamilan, belajar konsep persalinan. Pada saat hasil dari konsepsi dikeluarkan di dalam persalinan, hasil konsepsi itu kan tidak cuma bayi ya, berarti bayi dan pasien. Pada saat itu dikeluarkan, berarti kita akan memulai masa nifas ini. Jadi saat hasil konsepsi dikeluarkan, bayi dan plasenta sampai dengan tadi 42. 42 hari ini menjadi waktu yang di perubahan-perubahan yang terjadi mulai dari kehamilan. Uterusnya yang berubah. Kan banyak tadi perubahannya ya, di sistem tadi apalagi perkembangan, alat reproduksi. Nah, itu tuh akan pulih sampai dengan 42 hari. Jadi kalau ke keadaan semula, berarti keadaan semula itu keadaan sebelum ibunya hamil. Dia harus pulih itu di 42 hari. Itu yang dikatakan masa nifas. Tapi di kelompok 9 kita membahas tentang fisiologi laktasi. Kalau laktasi itu kapan ya waktunya ya? Apa juga berakhir di 42 hari? Izin Ibu tidak. Ya, itu sampai kapan? Kalau kita bicara laktasi atau menyusui, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau kapan? Izin Ibu untuk idealnya itu sampai usia bayi itu 2 tahun. Ada yang lain? Izin Ibu 2 tahun adalah waktu yang mutlak untuk menyusui anak. 2 tahun atau lebih? 2 Oh, tahun atau ya, coba di literasi tentang pemberian ASI, rekomendasi WHO ini. Kalau kita bicara menyusui, proses ini akan berlanjut di 2 tahun lebih. Nanti lebihnya kita akan belajar lagi di taman 12. Jadi tidak hanya sampai 2 tahun ya. Nah, sehingga kita bisa bisa belajar hari ini tentang konsep ini, bahwa masa nifas itu dimulainya pada saat plasenta lahir, sampai dengan alat reproduksi dan keadaan ibu dan yang lain-lain ya pulih seperti sedia kala sebelum ibunya hamil. Oh, tepatnya di kalau kita bicara masa nifas. Nifas itu ada yang namanya puerperium, itu sama, pas puerperium. Karena kalau kita lihat puer ini artinya bayi dan paraos itu artinya melahirkan. Jadi kalau saya di buku-buku kalian temukan ada istilah puerperium ya sama saja. Masa nifas. Ya. Kalian sudah bisa membedakan ya masa pas dan yang namanya masa menyusui atau laktasi. Tapi kalau ditanya proses menyusui atau laktasi bagian dari masa nifas tidak ya? Jawabannya apa?
sudah pasti ya. Yang menyusui ya pasti ibu nifas biasa. Gitu. Kecuali nanti kita belajar lagi ya tentang ibu sambung dan relaksasi itu juga beda konteks. Kita belajar konsep dulu ya hari. Ada yang mau ditanyakan tentang definisi nifas yang kalian belum mengerti? Karena ini bagian yang penting untuk kalian belajar ke depan materi pendalaman materi yang lain ya, khususnya di nifas ya. Ya, jadi nanti pelajari ya apa itu istilah puerperium, apa itu istilah puerpera, apa itu nifas itu sebetulnya sama. Kalau kita bicara puerpura ya berarti si subjeknya atau perempuannya yang mengalami masa nifas kita namakan puerpera. Ya. Oke, lanjut ke tahapan. Tahapan masa nifas tadi ada apa saja? Ada berapa tahap tadi ya? Tahapan masa nifas? Di sini Bu ada 3 tahap. Ya ya, coba disebutkan Amelia. Di sini Bu yang pertama ada pasca salin atau immediate postpartum, lalu yang kedua ada pasca salin atau early postpartum, dan yang terakhir ada tahap 3 yaitu pasca salin lanjut atau late postpartum. Yang ketiga apa tadi? Terakhir? Di sini Bu pasca salin lanjut atau late postpartum. Oke. Jadi ada 3 ya. Di beberapa referensi ada yang 4 juga sih ya. Nah, tapi yang sering kita pakai di 3 ini ya. Ada immediate, ada early, ada. Dan tahapan ini dibagi dengan interval waktu yang berbeda. Ya, kalau immediate berarti di 24 jam pertama ya. Kalau di early berarti setelah 24 sampai 1 minggu. Kalau yang later berarti lebih dari 1 minggu sampai tadi ya berakhir 42 hari atau 6 minggu. Nah, ini akan berhubungan tahapan ini dengan asuhan yang dilakukan oleh seorang bidan. Kita akan bahas itu di tema 12. Untuk tema 5 ini kalian sudah tahu di masa nifas itu ada tahapannya ternyata gitu ya. Ada immediate, ada. Jadi sekarang kalian bisa menghafal, tapi nanti kalau kalian sering sudah paham sih, biasanya keluar dengan sendirinya gitu. Kalau usah dihafal kalau seperti itu. Kalau di 24 jam pertama nanti bidannya ngapain ya? Nanti kalau setelah 24 jam sampai 1 minggu bidannya ngapain ya gitu. Terus nanti setelah 1 minggu ya sampai 6 minggu bidannya ngapain ya. Nah, ini akan ada hubungannya dengan tahapan misalnya. Jadi biasanya kalau di immediate itu asuhannya ada ambulasi, ada mobilisasi. Kalau di early itu biasanya mulai pemulihan dari alat-alat genetalia, kipas, dan di later diharapkan ibunya sudah pulih dan sehat. Nanti ada yang harus berjalan, ya. Dihafal aja dulu ini ya tahapan bahasa nifas ya. Oke. Nanti pada saat di tema 12 kita akan masuk ke dalam yang namanya asuhan. Ya, dalam asuhan masa nifas itu ada standar. Kalau dikatakan standar minimal itu berarti asuhan itu harus kalian wajib lakukan pada seorang ibu. Kita sudah belajar tema berapa sih tentang konsep kebidanan itu? Tema 3 mungkin ya, filosofi kebidanan dan sebagainya. Jadi seorang bidan itu punya prinsip asuhan, dia melakukan asuhan yang normal. Tapi di dalam praktiknya, seorang bidan itu pasti melakukan yang namanya deteksi dini. Dan terkadang ibu nifas itu punya keadaan yang namanya patologis atau keadaan yang tidak normal kan ya? Ya, tapi secara kompetensi dasar, seorang bidan only sebetulnya hanya melakukan asuhan pada ibu yang normal. Tapi seorang bidan juga harus mampu mendeteksi pada saat ada masalah. Makanya di dalam kompetensi di Permenkes 320, bidan diberikan keleluasaan ya untuk melakukan deteksi tadi.
dan penanganan awal pada kasus-kasus patologi atau kasus-kasus kegawat-gawatan. Jadi silakan kalian lihat lagi kewenangan bidan itu sampai mana, di masalah-masalah yang seperti apa, kasus-kasus yang seperti apa, itu lengkap di Permenkes 320 tahun 2002. Nanti kita akan belajar standar asuhan ini di tema 12 juga ya. Jadi hubungannya dengan tadi tahapan masa nifas. Kalau di 6 jam bidannya ngapain? Nah, sekarang itu kan kita punya kebijakan di pemerintah ya, yang tercover di buku KI yang ada KF1, KF2, KF3, KF di kunjungan nifas. Seorang bidan harus melakukan kunjungan nifas minimal 4 kali. Apa yang bidan lakukan di kunjungan pertama, 2, 3, dan 4 nanti kita akan bahas. Silakan nanti kalau mau buku belajar sekarang, ada sih sebetulnya standar asuhan 6 jam, 6 hari, 2 minggu, dan 6 minggu, yang merupakan standar yang sudah ditetapkan, yang harus bidan lakukan. Ini kalau kalian searching di Google, pasti langsung dapat. Pasti asuhannya. Kalau kalian sudah punya buku KIA yang soft file-nya, silakan nanti dibaca apa sih sebetulnya yang harus dilakukan. Dan di situ sudah ada semua buku KIA. Ada yang mau ditanyakan nih tentang konsep dasar masa nifas? Tadi dibahas tentang perubahan masa nifas di bagian alat reproduksi ya. Yang pertama uterus. Ibu kasih kasus ya, contoh misalnya ibu nifas lahir 6 jam. Kira-kira menurut kalian, kalau kalian memeriksa ibu nifas tersebut, kalau memeriksa tinggi fundus uteri, itu kira-kira ada di mana fundus uteri? Karena ini kita akan membahas tentang tinggi fundus uteri ya, atau proses yang namanya involusi uterus. Ini ada konsep tentang ini ya, perubahan di alat reproduksi. Ini udah 9.15 ya. Tadi ada nggak di slide kelompok untuk proses involusi uterus? Karena ini penting juga untuk kalian. Ada? Kelompok 8 ada tadi membahas tentang involusi uterus. Nah, kalau tidak ada berarti coba ditambahkan ya involusi uterus. Tadi ada yang bertanya tentang lokea. Coba Dinda bisa dijelaskan lokea atau sekresi masa nifas yang Dinda tahu? Silakan. Baik Ibu, izin. Lokea itu darah yang keluar dari vagina setelah melahirkan. Lokea proses alami yang membantu tubuh membersihkan sisa-sisa kehamilan, dan lokea juga memiliki 4 jenis. Seperti yang pertama, lokea rubra itu darah berwarna merah segar, terus mengandung darah desi 2 atau lapisan mukosa rahim dan sisa-sisa jaringan lainnya. Lalu ada lokea sanguinolenta atau merah kecoklatan. Darahnya berwarna merah kecoklatan dan mengandung lebih sedikit darah dan lebih banyak lendir. Lalu ada lokea serosa, warnanya lebih kekuningan dan mengandung lebih banyak lendir dan lebih sedikit darah. Lalu ada lokea alba, berwarna putih atau kekuningan, mengandung lendir dan sel-sel epitel. Seperti itu. Tadi berarti ada berapa Dinda? Ada 4? Ada 4 Ibu.
Kalau itu keadaan yang normal ya, berarti ya ada rubra, ada apa yang tadi Samuel lenta ya, ada serosa dan alba. Nanti dihafal ya hari-harinya ya, sama karakteristiknya dan warnanya. Karena kenapa ini harus kalian pahami? Karena nanti kalian lakukan pemeriksaan pada ibu nipas. Sekarang kalau ibu nipasnya 7 hari, terus kalian temukan pengeluarannya berwarna merah, kira-kira gimana? Normal nggak kira-kira? Izin Ibu, kalau menurut yang saya tahu ya, kalau di hari ketujuh itu harusnya berwarna kekuningan, Ibu. Kalau masih berwarna merah itu tidak normal ya. Kira-kira berpikirnya ke arah mana nih kalau ini tidak normal? Izin menjawab, Ibu mungkin mengandung darah dari luka pada plasenta dan terabut dari desidua dan korion. Ya, pada saat berbeda misalnya. Kemana nih? Kok ini berbeda? Harusnya dia merah, gitu. Kok ketujuh, sorry, harusnya merahnya itu udah agak kecoklatan lah, gitu ya, kalau hari ketujuh. Tapi kok saya temukan dia masih merah. Makanya kemana ya? Ya, tadi kita belajar tentang evolusi uterus, makanya semua topik ini berkaitan satu dengan yang lain. Gitu ya. Kalau kita bicara evolusi uterus itu kan berarti uterus itu tadinya membesar ya, si bayinya tuh keluar, plasentanya keluar. Biasanya di awal-awal bersalin, misalnya 2 jam gitu ya, atau di kala 4 lah. Biasanya FU tuh bisa setinggi pusat atau di bawah pusat sedikit atau juga bisa di atas sedikit pusat. Atau 2 jari sepusat atau 2 jari di bawah pusat. Nanti seiring waktu masa nipas dilalui, biasanya tinggi fundus ini akan turun. Makanya tadi saya tanyakan di awal, ini juga penting untuk kalian mempelajari yang namanya tinggi fundus dan cara memeriksanya nanti di tema 12. Tapi secara konsep kalian sudah harus. Dan proses menurunnya uterus tinggi ini kita namakan involusi. Dan pada saat ditemukan sekresi massa nifas yang kayaknya ini nggak normal, nah ini menjadi salah satu indikasi tidak terjadinya involusi uterus yang baik. Itu kita namakan subinvolusi. Salah satu ya, banyak faktor yang lain penyebab. Ya, karena subinvolusi menjadi penanda bagi ibu nifas, ini kayaknya ibu nifasnya terjadi infeksi. Makanya pemahaman kita untuk mendeteksi itu penting. Caranya gimana? Ya kita harus tahu yang normalnya seperti apa. Contohnya ini, kita bisa tahu normalnya PFU itu biasanya tidak teraba lagi pada masa nifas. Kita belajar teori ya. Tinggi fundus uteri, nanti kan setiap si ibu nifasnya berkunjung ke kalian, kalian periksa tuh PFU-nya ya. Kapan normalnya seorang ibu nifas itu harus tidak teraba lagi uterusnya. Kalau bidan itu kan kita uh, alatnya cuma tangan kan, bidan tidak diperbolehkan untuk USG. Kalau dokter gampang ya, USG selesai itu bisa kelihatan diameter uterusnya dan segala macam. Kalau kita kan nggak mungkin. Nah, makanya kita dikasih keterampilan untuk kita bisa memeriksa yang namanya tinggi fundus tadi. Dan ini tuh ada indikatornya. Jadi pada hari keberapa seorang ibu nifas diharapkan tidak lagi teraba atau tinggi fundus tadi. Ada yang baca literasinya teorinya? Dalam 10 sampai 12 hari. Oke. Ibu kasih teori yang mudah saja ya. Nah, jadi pada saat lahir kita cari rata-rata aja ya. Kalau menurut teori itu satu pusat dan satu jari ke sampai ke simpisus itu ada yang namanya 10 cm. Dan setiap hari diharapkan dia turun 1 cm. Berarti harapannya hari ke-10 dia sudah tidak teraba lagi
tinggi polusi. Pertanyaannya adalah, bisa nggak sih Bu hari ke-5 atau ke-7 imunitasnya sudah tidak teraba lagi? Nah, jawaban kalian gimana? Saya hari ke-7 diperiksa, udah nggak ada lagi nih, gitu, udah tidak teraba. Kira-kira normal atau nggak normal? Karena saya sering mendapatkan itu, kalau saya periksa ibu, dulu kan saya sempat buka praktek ya, kalau ibunya periksa itu, udah nggak teraba, hari ke-7 lah. Bisa terjadi seperti itu ya? Bisa. Gitu. Kan kita belajar teori ya, teori itu adalah hasil dari riset penelitian. Makanya nanti kan kalian jadi bidan peneliti juga. Karena luarannya S1 dan profesi itu harus jadi researcher. Ya, jadi kalau hari ke-5, hari ke-6 tidak teraba ya nggak usah kaget ya. Berarti bagus kalau bagus. Malah yang diharapkan sih yang seperti itu. Karena evolusi ini banyak faktornya ya. Ibu, nutrisi, dan sebagainya. Yang akan mempengaruhi. Kita asuhannya sangat komprehensif gitu. Diperhatikan nutrisinya, diperhatikan aktivitas atau mobilisasinya, dan sebagainya. Kemarin kita sudah belajar tentang, nanti belajar tentang kebutuhan dasar ya. Kemarin kita belajar kebutuhan dasar ya, kalau nggak salah ya, di Diskel ya. Benar nggak sih ini Diskel ya? Kebutuhan. Ibu salah masuk kelas kayaknya, sorry, Ibu belajar di kelas yang lain. Kebanyakan kelas, ibu dia jadi pusing, tahu nggak? Kalian jadi bingung, seperti tahu, ini kelas yang mana gitu ya. Kadang suka dijavu, ini kayaknya udah pernah diajarin, tapi kayaknya bukan di kelas ini gitu. Sini punya banyak mahasiswa itu curhat di sini. Soalnya liar juga ya. Ini hari Sabtu harusnya ibu bisa jalan-jalan, bisa belajar. Harus melihat jadwal teh, melihat jadwal aja. Biasanya Sabtu teh ibu beres-beres rumah, nyiram-nyiram tanah. Jadi rumah ibu masih berantakan, apa ya. Saya nanti siang teh ibu udah jalan-jalan. Saya jalan-jalan ke mall, cari buku, sama kalian juga kan kudu gitu, menurut. Jadi mahasiswa lagi stres. Kuliah wae, lihat, gue yang bukan mahasiswa. Tadi kan sekarang mental issue lagi ini. Banyak kita gelonya gara-gara ibu mah nggak mau. Karena ibu apa, apalagi ibu udah berumur ya, stres lagi kayaknya. Udah deh, ya. Kalian juga harus jaga mental kalian loh. Ya. Jadi sekarang mental issue di remaja juga lumayan. Karena sekarang kan orang naik ke gedung lantai 5 apa 6 aja orang udah bisa mati loh. Jadi jangan berharap sampai 20 tingkat terus kalian ke bawah gitu. Udah sekarang kan kemarin yang apa aja ya, kalau kepalanya yang turun duluan ya udah ya hancur lebur ya. Ini maksudnya gini, ibu kenapa mengatakan ini, karena kita harus balance kan hidup maupun. Tapi kalian masih muda sih ya, cita-cita harus terus di ini terus yang diusahakan ya. Kalau saya cita-citanya apa ya, udah nggak ada sih, karena perasaan saya udah dapatkan semua sih. Jadi dan saya tipikalnya mungkin seperti kak, mungkin ya rata-rata dari kak. Saya tipikalnya bukan orang yang serius juga sih. Jadi mungkin itu ya. Mungkin kelemahan saya itu kan. Jadi saya orangnya pada saat dikasih stresor ya udah gitu, nggak begitu terlalu dipikirkan. Jadi saya enjoy gitu. Ya memang saya nggak jadi orang kaya sih, tapi saya menikmati itu. Tapi kan kalian harus ya, kan kalian mau, karena generasi Z ya, ibu lupa. Hati-hati loh itu Z, nanti perusahaan pada nggak mau terima kalian. Karena mereka sekarang agak-agak ketakutan ya menerima pekerja yang generasi Z. Tapi kelebihan kalian, kalian tuh harusnya, ya, si Z ini sangat kritis. Mudah itu juga ada di dalam diri kalian. Ini mau dilanjutin, ibu udah pas, ibu harus masuk kelas sabar aja. Jadi kelas B. Oh, ibu belum kelas A. Ini kelas A udah nungguin.
Nah, saatnya mulainya 9, oh kita sampai 9.30 ya? Ini kalau ini jam 9, kita masih ada waktu. Oke, jadi nanti jangan diingat ya, Lokea rubra, Sanguelenta, tadi yang ketiga apa, Dinda? Serosa dan juga alba. Itu kalau kita mengenal yang namanya sekresi massa nifas yang normal. Kalau yang tidak normal, ada nggak? Lokea atau sekresi yang tidak normal. Tadi dibahas kelompok ada lokea purulenta dan lokea statis. Nanti dicari ya apa itu ya. Oke. Ibu meng-highlight yang tadi ya yang belum di-cover oleh kelompok. Tadi ada sistem pencernaan, perkemihan. Oh, tadi ada yang menanyakan tentang HB dan hematokrit. Itu pertanyaannya bagus ya. Jadi bukan yang lain nggak bagus ya pertanyaannya. Maksudnya tadi berarti tadi memperhatikan berarti ya. Kalau kita bicara HB dan hematokrit, boleh tinggi nggak di postpartum atau di masa nifas? Biasanya keadaannya seperti apa? Hemoglobin dan hematokritnya. Dan juga leukosit. Nah, itu aja yang kalian coba pahami ya di sistem hematologi. Ada leukosit, ada kadar hemoglobin atau HB, dan juga kadar HT atau hematokrit. Yang bisa menjelaskan seperti apa tiga ya, keadaan jenis darah atau bagian dari darah di masa nifas ini seperti apa kan? Karena ini juga bagian yang penting. Atau ada yang bisa menjelaskan kayak gitu? Iya udah habis. Biasanya di bagian ini saya menerangkan, makanya kemarin waktu pas WA-an, oh ternyata ada presentasi, udah nggak apa-apa deh. Sayanya lagi males ngomong, untung ada yang presentasi. Ayo, kadar leukosit penanda apa yang kalian tahu? Kalau leukositnya tinggi berarti kadar leukosit tinggi pada darah, artinya seseorang infeksi atau tidak. Di sini Bu, jika leukositnya tinggi, kemungkinan infeksi. Ya, kadar leukosit tinggi biasanya berapa? Kadar leukosit seseorang infeksi gitu, biasanya kadar leukositnya di atas berapa? Ya, kalau kalian periksa darah tuh ya suka ada formnya ya. Nah, biasanya di atas 10.000 itu menjadi indikator seseorang mengalami yang namanya infeksi. Infeksinya nggak bisa ketahuan ya, spesifik harus ada pemeriksaan lanjut. Di ibu nifas, keadaan leukosit 25 sampai 30.000 pada 2 hari pertama postpartum itu masih normal. Tapi kalau bukan ibu nifas ya berarti nggak normal. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Kok normal sih, Bu? Orang di atas 10.000 aja udah infeksi. Kenapa ibu nifas sampai 30.000? Di 2 hari itu kita masih anggap itu normal. Kira-kira ada yang tahu? Ada proses apa sih dilalui oleh ibu nifas? Sebelum nifas itu ada proses apa? Persalin. Nah, dalam proses persalinan itu apa yang terjadi? Ada tindakan-tindakan yang masuk ke dalam tubuh ibu. Ya, kira-kira
Ada dong, tangan kalian masuk, alat partus juga ada yang masuk, dan sebagainya. Ini salah satunya ya. Kenapa kadar leukosit ini tinggi? Jadi kita kasih waktu 2 hari. Tapi kalau lebih dari 3 hari kadar leukositnya masih tetap segitu, nah kalian harus curiga berarti ada sakit. Dan pada ibu nifas biasanya kadar hemoglobin dan hematokritnya biasanya dia akan meningkat di hari ketiga sampai hari. Makanya kalau mau pemeriksaan ulang HB jangan sampai di hari ini 3 sampai ke 7 kalau mau di luar itu. Kecuali untuk kasus-kasus ibunya yang perdarahan misalnya di persalinan harus dicek langsung biasanya ya. Oke, lanjut ke sistem tanda-tanda vital dulu. Sedikit aja ya tanda-tanda. Kalau endokrin harus complicated endokrin nih kalian PR-nya banyak ya. Kira-kira kalau suhunya 37, sorry. Kalau suhunya 38 pada ibu nifas di 24 jam pertama normal nggak? Izin menjawab Ibu, normal. Nah, kenapa normal? Alasannya? Setelah masa nifas itu hal yang wajar jika tekanan darahnya itu naik sekitar kurang lebih 0,5 tekanan darah itu maaf Ibu, suhunya naik sekitar 0,5 derajat Celcius. Cuci. Suhu yang normal itu berapa? 36,5 sampai 37 derajat Celcius Ibu. 37,5. Ya, berarti kalau peningkatannya 0,5 berarti sampai 38 ya. Kira-kira kenapa? Harus ada alasannya. Ini 38. menjawab Ibu, bila suhu lebih dari 38 derajat Celcius mungkin terjadi infeksi pada klien Ibu. Ya itu mau dapat. Maksudnya kenapa kalau pada ibu nifas di 24 jam pertama itu suhu 38 itu nggak dianggap. Izin menjawab Ibu. Ya. Menurut yang saya baca, 1 hari 24 jam postpartum suhu badan akan naik sedikit 37,5 sampai 38 Celcius itu sebagai akibat dari kerja keras waktu melahirkan, kehilangan cairan dan kelelahan. Itu pintar. Jadi kompensasi ya dari persalinan. Ibunya kan kehilangan darah, cairan, jadi perubahan tadi banyak, artinya nyambungnya ke sini. Tapi kalian juga harus menyampingkan tanda-tanda yang lain ya. Tanda-tanda infeksi kalau ibunya benar-benar misalnya ya, ibunya kalau dipegang badannya, misalnya kalau badannya pastinya penandanya suhu ya, atau indikator infeksi yang lain lah, yang tidak dilihat dari suhu, misalnya ada pekak. Kemarin kita belajar tuh di tema 2 ya, ada yang dolor, kalor ya 5 tanda infeksi selain peningkatan suhu. Nah itu juga harus diperhatikan ya, jadi tidak hanya susah. Ada yang mau tanyakan dulu ini? Ibu belum nerangin fisiologi lagi. Fisiologi laktasi lebih complicated lagi nih. Anatomi payudara terbagi menjadi 3 bagian besar ya. Coba disebutkan. 3 bagian itu apa saja? Itu agak cepat sedikit ya. Itu minta waktu sampai 9:45. Ada berapa bagian besar untuk payudara? Izin Ibu, ada 3. Aja. Ada korpus payudara atau yang membentuk kehitaman, kemudian ada papila atau puting. Oke. Yang korpus yang mana, Adinda? Yang bagian yang mana yang korpus? Hanya tadi gambar itu penting pada saat menerangkan anatomi ya. Kalau tanpa gambar sih ya bisa sih. Kan kalian punya sendiri kan, punya kalian ya. Coba dibayangkan. Yang korpus yang mana coba?
Dari mana ke mana yang korpus? Kalau yang areola sama puting kebayang lah ya. Puting berarti setelah areola yang bagian kecoklatan yang lebih besar itu namanya kita areola. Kalau yang puting atau papila, kalau di kita istilah medisnya kita juga sudah tahu. Nah, yang korpus itu berarti dari setelah areola sampai ke atas. Dan akan korpus atau badan payudara. Itu kalau lihat dari penampang luar ya, kalau dari tapi kalau si payudara ini kita belah, jangan dibelah ya punya kalian ya. Maksudnya secara gambar dibelah penampangnya, nanti akan terlihat bagian-bagian lain yang di dalam. Coba ada yang bisa menyebutkan yang di dalam apa aja? Sayang tadi kelompok nggak ada gambarnya ya. Kelenjar Montgomery misalnya. Kelenjar Montgomery sebenarnya kan tampaknya tampak luar ya, sebetulnya ya. Tapi kalau dibelah itu kelenjar Montgomery itu dia akan ada juga di bagian dalam dan dia akan juga bisa teraba di bagian luar. Kalau di bagian luar, kelenjar Montgomery itu persis ada di areola. Yang gerinjil-gerinjil. Makanya nanti pas kalian mandi itu pegang aja areolanya ya. Itu jangan dirasa-rasa loh ya. Dipegang areolanya nanti di bagian gerinjil. Nah itu dikatakan kelenjar. Kira-kira apa manfaatnya kelenjar Montgomery? Untuk ibu nipas ya. Dampaknya enggak? Nah itu harus juga kalian bisa jelaskan. Nggak mungkin. Kalau nggak bisa. Nanti Ibu akan coba jelaskan di tema 12 aja ya. Supaya yang penting kalian sudah tertrigger untuk membaca ini tentang topik payudara. Kelenjar Montgomery apa sih fungsinya? Dia Izin mengeluarkan itu, fungsinya itu untuk melindungi dan meminyaki puting susu sebelum menyusui. itu betul. Nah, tapi secara alamiah kelenjar ini mengeluarkan apa? Sehingga itu tadi yang disebutkan tadi itu tidak terjadi. Ya, jadi pada saat ibu menyusui, tentu harus ibu menyusui atau ibu nipas ya. Si kelenjar ini bisa berfungsi. Jadi kelenjar ini sebenarnya mengeluarkan minyak. Nah, si minyak ini akan melumasi bagian areola tadi. Untuk tadi mencegah terjadinya lecet. Tapi untuk kalian ya saya nggak tahu ini. Kayaknya sih saya juga nggak ngeh kan ya di tubuh kalian tuh ada yang namanya kelenjar. Tapi di proses menyusui kelenjar Montgomery ini sangat manfaatnya sangat besar. Waktu pas di D3 aja saya nggak tahu loh kalau ada atau ini ya. Saya D3 1999. Saya nggak tahu ternyata yang kelenjar. Nah, saya tahunya waktu saya ikut pelatihan konselor, oh ternyata ini yang dikatakan kelenjar Montgomery dan ini punya faktor yang besar pada proses penyusuan. Nah, itu pun yang sebetulnya harus kalian edukasi ya, supaya mereka juga ya. Ada lagi selain kelenjar Montgomery, ada ductus lactiferus. Apa itu ductus lactiferus? Alveoli, alveoli. Dan di dalam alveolus itu ada yang namanya sel-sel otot dan juga sel-sel saraf yang berhubungan dengan fisiologi laktasi, proses produksi ASI dan proses pengeluaran ASI. Jadi kalau kita bicara fisiologi laktasi, ada dua yang besar. Produksi ASI dan pengeluaran ASI. Ini akan berhubungan dengan anatomi yang kita pelajari. Kita akan spesifik membahas ini juga sama di tema.
Kalau kita bicara produksi ASI berarti hormon apa yang berperan? Pro di sistem endokrin tadi ada tentang perubahan sistem endokrin. Izin Ibu, hormon prolaktin. Kalau kita bicara pengeluaran